Analisis regresi linear digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel. Jadi kalau yang dikorelasi kemarin kan untuk mencari hubungan antara variabel, kalau yang regresi untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel. Dalam analisis regresi ada beberapa syarat. Yang pertama adalah harus diketahui terlebih dahulu adanya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jadi sebelum kita melakukan analisis regresi, kita harus mengetahui terlebih dahulu hubungan antara variabel itu. Jika antar variabel tersebut sudah diketahui hubungannya, maka kita baru bisa menganalisis regresi. Yang kedua, variabel. Dalam analisis regresi ada dua jenis variabel, yakni variabel kriterium dan juga variabel prediktor. Variabel kriterium itu merupakan variabel terikat, sedangkan variabel prediktor merupakan variabel bebas. Contohnya adalah seperti ini. Dari hasil analisis korelasi dinyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi kerja dan kinerja. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan analisis uji korelasi dulu pada variabel motivasi kerja dan kinerja. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari variabel tersebut, kita melakukan uji regresi. Karena uji korelasinya diperoleh hubungan yang signifikan, maka kita lakukan uji prediksi atau uji regresi. Apakah kinerja seseorang itu dapat diprediksi dari motivasi kerjanya? Jadi misalkan motivasi kerjanya dia mendapatkan skor 7, kemudian kinerjanya mendapatkan skor berapa, itu bisa diprediksi dengan analisis regresi ini. Nah, analisis regresi linear sederhana merupakan analisis untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Jadi sama seperti analisis korelasi, sebenarnya analisis regresi ini ada berbagai macam. Salah satunya adalah analisis regresi linear sederhana. Pada mata kuliah ini kita hanya mempelajari analisis regresi linear sederhana saja. Nah, analisis regresi linear sederhana ini hanya memprediksi distribusi data pada satu variabel kriterium dan satu variabel prediktor. Jadi hanya dua variabel, yakni variabel kriterium dan juga variabel prediktor. Analisis regresi linear sederhana ini termasuk ke dalam uji statistik parametrik, oleh karena itu diperlukan asumsi-asumsi. Asumsi yang pertama adalah data yang diambil harus secara random dari populasi, data harus memiliki pasangan yang sama, data berdistribusi normal, dan juga hubungan antara variabel bersifat linear. Persamaan untuk analisis regresi linear sederhana dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, dengan A-nya adalah persamaan seperti ini, dan B-nya juga ada persamaannya sendiri. A dan B ini merupakan koefisien regresi. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada suatu penelitian dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Diperoleh data sebagai berikut. Ada 7 data. Langkah yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita harus mendeskripsikan data terlebih dahulu. Jadi kita harus menghitung seluruh data yang dibutuhkan dalam analisis ini. Antara lain X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. X kuadrat kita peroleh dari hasil kuadrat dari X, Y kuadrat kita peroleh dari hasil kuadratnya Y atau 6 kuadrat pada baris pertama, sedangkan XY adalah perkalian antara skor X dan juga skor Y. Kemudian kita hitung total dari seluruh datanya. Dari data ini kita bisa tahu jumlah datanya ada 7, terus jumlah skor seluruh X adalah 34, jumlah skor dari X kuadratnya adalah 176, jumlah skor Y-nya 48, jumlah skor Y kuadrat adalah 340, dan jumlah dari perkalian antara X dan Y adalah 243. Kemudian kita juga perlu menghitung rata-rata X dan juga rata-rata Y. Rata-rata X bisa kita peroleh dari jumlah X dibagi dengan N, ya ini jumlah X-nya tadi kan 34 dibagi N-nya 7, hasilnya 4,857. Yang Y juga sama,
Jumlah seluruh skor Y dibagi dengan N, yakni 48 bagi 7, hasilnya 6,857. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi atau koefisien A dan B tadi. Koefisien A didefinisikan atau dirumuskan sebagai berikut. Kita masukkan saja seluruh datanya. Sigma Y-nya adalah 48, sigma X kuadratnya 176, sigma X-nya adalah 34, dan sigma X-nya 243. Kemudian N kali N-nya 7 dikalikan dengan sigma X kuadrat, ini adalah hasil dari seluruh X kuadrat, yakni 176, dikurangi, nah ini adalah sigma X yang dikuadratkan, jadi X-nya itu ditotal semua dulu, baru kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah 34 kuadrat. Diperoleh koefisien A-nya adalah 2,447. Untuk yang B, caranya sama, tinggal dimasukkan aja skornya tadi, diperoleh 0,908. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total disimbolkan sebagai JKT, yakni sigma dari Y kuadrat. Sigma itu maksudnya jumlah total. Kita tinggal lihat, ambil aja dari tabel tadi, hasilnya adalah 340. Kemudian JKA, JKA-nya bisa kita peroleh dari sigma Y dalam kurung kuadrat dibagi N. Sigma Y-nya 48 dikuadratkan dibagi 7. Jadi dikuadratkan dulu baru dibagi 7. Hasilnya adalah 329,143. Yang berikutnya adalah JKR. JKR ini adalah JKT dikurangi dengan JKA. JKT-nya 340, JKA-nya 329,143, diperoleh hasil JKR-nya 10,857. Yang berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat regresi B atau JKB atau JKREG. JKB atau JKREG itu sama dengan B dikalikan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma XY, sigma X kali sigma Y dibagi N. B-nya kan sudah kita peroleh di perhitungan koefisien tadi. Jadi tinggal kita masukkan aja nilainya, diperoleh JKB-nya sebesar 8,950. Nah, langkah yang berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat sisa. Jumlah kuadrat sisa itu adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat A dikurangi jumlah kuadrat reg. JKT min JKA itu tadi kan JKR. Berarti JKR dikurangi JKREG. Kemudian diperoleh hasil 1,907. Nah, jika sudah kita peroleh semua data, kita lakukan analisis regresi linear sederhana, yakni dengan cara menghitung uji F. Uji F ini bisa kita hitung dari JKREG dibagi 1 dibagi dengan JKS dibagi N-2. JKREG-nya 8,950 dibagi 1 dibagi dengan JKS-nya 1,907 dibagi 7 dikurangi 2, hasilnya adalah 5. Diperoleh F-nya 23,466. Angka selanjutnya sama seperti analisis korelasi, kita menentukan kriteria. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, H0-nya ditolak. F tabelnya bisa ditentukan dengan cara mencari deka pembilang dan deka penyebut. Deka pembilang itu adalah jumlah variabel bebas. Jadi, tadi kan kita menggunakan analisis regresi linear sederhana, variabel bebasnya hanya ada 1. Kemudian deka penyebutnya diperoleh dari N-2. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. F tabelnya adalah 6,61. Sehingga diperoleh kesimpulan F hitungnya sebesar 23,47 lebih besar dari F tabel 6,61 sehingga H0-nya ditolak. Bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Berdasarkan persamaan regresi Y sama dengan A plus BX, bisa kita tuliskan Y sama dengan 2,447 ditambah 0,908X. Dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan kepala sekolah sebesar 1 unit atau sebesar 1 skor, maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2,447. Jadi misalkan kita peroleh hasil dari gaya kepemimpinannya itu adalah sebesar 70, maka kita bisa cari kinerja gurunya sebesar berapa gitu.
bisa kita prediksi nilainya di sini. Oke, cukup sekian untuk analisis regresi linear sederhana. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.